Let's go. Plano lagi. Selamat pagi. Ya, Mari kita sambut tim bintang tamu kita ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum memulai podcast, Yes. alangkah lebih baik kalau kita perkenalan, Kak. Ya, perkenalan lebih dahulu. Silakan perkenalan. Oke. Kenalin teman-teman semuanya dimanapun Anda berada di Spotify maupun YouTube. Nama aku Siga Prabawa Adicita, aku dari angkatan 21 PWK Enstavia. Dan aku Trita Mantapasya NRP dari angkatan 21 Enstavia juga. Dan bersama dengan narasumber kita, Kak. Nah, ini kita kedatangan tamu beberapa. Ada dua nih, cewek cowok. Nah, itu mungkin dari Mas Hilmi bisa baru. Oke, halo semua, aku Hilmi dari Dakar Sata angkatan 20. Dan Iya, halo semuanya, aku Widya Gusuma, bisa dipanggil Widya dari Dakar Sata angkatan 20 juga. Baik. Ayo, apa Mas ini, Mas? Ngapain itu? kita itu mau jagong, Mas. Apa tuh? Jagong, nggak tahu jagong. Berkata-kata, Iya. bercengkrama. Oh, Tapi cantik. tapi ada topiknya. Topiknya apa, Gap? Topiknya itu tentang praktikum, guys. FYI, teman-teman semuanya, beliau berdua ini adalah asisten dosen, ya, mantan asisten dosen, dan saya juga diajar oleh mereka berdua begitu, guys. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan. Langsung masuk ke jenis-jenis saja, Gap. Oke. PWK itu ada praktikum apa aja? Nah, Tapi nggak ada introduction dulu, praktikum apa? Oh iya, atau gimana gitu. Iya, lupa. ayo apa? Terus ya. Ah, Buktikan, Mas. praktikum itu apa, Mbak? Mas? Apa Oh nih iya, praktikum? praktikum tuh mungkin apa ya, kalau misalnya kan kita di kelas tuh biasanya belajar kayak yang textbook banget kan kita lihat. Nah kalau praktikum tuh mungkin kita nyobanya. Iya, kayak praktik dokter kan, Iya. dokternya melakukan sesuatu. Kita Kita praktikum SIP misal, berarti kita melakukan SIP. Nah, kira-kira apa aja sih Mas, Mbak, praktikum yang ada di PWK ini? Jenis-jenisnya ada apa aja gitu? Misal, apa aja sih matkul juga yang dipraktekkan gitu? Kalau tahun kemarin ya gitu, kan aku ngajar SIP, Sistem Informasi Perencanaan, lebih ke GIS, Sistem Informasi Geografis kayak peta-peta. Kalau kamu di Aku di MAP. Nah kan kalian aku ajarin juga kan. Kita ada dua, kayak kualitatif sama kuantitatif gitu. Ya, oke. Enggak, Mas? mau enggak? amatir. Nah, kita udah tahu nih jenis-jenis praktikum tadi ada MAP sama SIP ya, Mbak. Nah, Mas Mbak ya. Nah, gimana sih perjalanan Mas Mbak kok tiba-tiba jadi asdos nih? Apakah ada info atau gimana gitu? Kau gimana? Gimana? Gimana ya dulu ya? Kalau aku dulu tuh kayak sebelum semester, kan semester 5 ya kita jadi asdos. Sebelum semester 5 tuh kayak Aldi, ini boleh sebut nama kan? Boleh. Aldi tuh kayak pertamanya bilang gini, mau jadi asdos nggak gitu kan. Terus kayak orang-orang tuh udah bilang mau. Terus aku kayak gimana ya, mau gak ya, kayak bingung gitu kan. Tapi kayak ada FOMO-nya gitu lah, soalnya kayak teman-teman pada bilang pada mau jadi asdos. Terus nggak tahu waktu itu liburan atau kayak udah masuk gitu ya, tiba-tiba di chat sama dosen pengampunya MAP, dimintain tolong buat jadi asdos. Terus kayak ya udahlah, nggak apa-apa, coba aja dulu. Dan ternyata jadi asdos. Kalau kamu gimana? Lupa sih, cuman kayaknya ya, kalau aku bayangin di otakku yang kemungkinan terjadi tahun kemarin, kayak Pak Rifan tiba-tiba ngechat, Hil, mau nggak asdos? Ngapain Mas asdos? Ya asdos. Ya udah. Jadi asdos. jadi. Tapi ada tantangan sendiri nggak sih, Mas Mbak? Kan jadi asdos tuh harus sedia ditanya-tanyain, harus. Dan materinya kan ada beberapa tuh, dan kira-kira ada struggle nggak di dalam mempelajari materi itu atau apapun? Berhubung pinter jadi. Siap. Sombong. Enggak. Iya pasti ada lah struggle, karena
kita kan juga mahasiswa ya, dan mahasiswa kan pasti punya kapabilitas yang terbatas. Pastilah kayak kita sebelum ngajar ke mahasiswa lain, kita sebelum praktikum kita harus yang intensif. Reading dulu, kita baca-baca tutorial di YouTube. Kita juga buat modul. Itu modul juga kita risetnya lumayan lama tuh. Jadi harus kita ngerti dulu tiap tools ini, tiap parameter itu fungsinya apa, biar nanti kalau ada pertanyaan kita bisa jawab. Gitu sih. Iya. Kalau dari kamu kan cuma pakai QGIS aja nggak sih? Waktu aku ngasdos semester kemarin pakai ArcGIS juga, cuman kalau yang Aslab ini QGIS doang. Nah, kalau aku tuh tantangannya di software. Kan kalian dulu kayak tiap minggu tuh softwarenya beda-beda ganti-ganti kan. tuh Dan aplikasi itu sih mungkin kayak struggle-nya tuh hampir tiap hari tuh pasti ada aja yang ngechat kayak mbak aku nggak bisa install, mbak aku nggak bisa install. Bahkan tuh kayak aku di jalan gitu ya, dia tuh kayak mbak Widya bawa laptop kayak tolong ini installin dong, aku nggak bisa. Jadi kayak tiap minggu tuh pasti ada aja kayak gitu. Iya, Beda sama bener. kamu kalau softwarenya udah pasti kan. Tapi itu juga ini sih kayak terkait error sebenarnya yang paling susah ya untuk kita jawab. Karena kalau untuk tools, untuk hasil kan ya udah ada guidebooknya juga, udah ada documentationnya. Tapi ketika ada error segala macam, itu yang harus kita nyelam dulu kan, ikut nyelam di GIS Stack Exchange, terus di Reddit lah, di forum-forum aplikasi untuk tahu kira-kira error kayak gini disebabkan oleh apa. Nah itu trial and error banget sih untuk bisa ngebantu mahasiswa menemukan solusi dari error-error itu. Betul. Nah, aku juga mungkin salah satu di antara mahasiswa yang nanya ke Mas Hilmi dan Mbak Widya ya guys. Jadi pernah ada suatu ketika gitu aku kayaknya download SPSS gitu kan yang harus 2012 tuh ya Mbak ya, SPSS kalau nggak salah. Expert choice nggak sih? Expert choice ya deh. 2007. 2007 Expert choice. Nah itu aku baru bisa download pas mau praktikum, itu aku ingat banget tuh. Dan gimana langsung keringetannya dan ya biasa lah. Kayak tuh banyak yang nggak bisa nggak sih kelasmu waktu itu? Langsung yang nggak bisa. Yang emang enggak. Ya. Nah, kalau bagi waktunya gimana Mas antara belajar buat ngajarin praktikum sama kuliah-kuliah yang lagi ditempuh itu gimana? Mas Mbak. Sebenarnya itu pertanyaan klise gak sih? Kalau cara bagi waktu, ya waktunya dibagi gitu. Kayak paling kan proporsi untuk kalian main, untuk kalian have fun berkurang gitu. Cuman kalau kemarin aku kayaknya aku masih bisa have fun sih. Kita main mulu nggak sih semester 5? Masih main mulu sih. Iya. Ya paling cuman kayak dalam beberapa momen, dalam beberapa periode waktu kayak wah sibuk parah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, stressful. Cuman itu pun kalau dipikir-pikir lagi ya, itu kayaknya gara-gara time management kita jelek aja nggak? Karena masih pengen main di awal, jadi ketika di akhir perlu ada beberapa yang harus selesai, numpuk di situ. Cuman kayaknya kalau kita konsisten tiap hari santai terus dicicil, kayaknya nggak masalah sih, nggak sesibuk itu. Dan kebetulan aku kemarin itu kan di kelasnya Mas Hilmi ya Mas. Nah, dan Mas Hilmi ini salah satu yang ngasih post-test sebelum post-test. Apa? PR dulu. PR. Nah, Oh, ada gitu kalau di SIP. Ada, soalnya ada. jangan Berarti Mas itu berarti bikin soal atau post-test yang akan datang itu apa dirembukin dulu nih atau kalau misal PR itu gimana Mas? Apa Mas dari Mas Hilmi langsung gitu? Kalau PR dari aku sendiri. Jadi karena memang kalau waktu dulu Asdos itu kan yang buat soal itu dibagikan. Jadi misal untuk post test pertama yang buat soal siapa. Jadi kita cuman ngediskusiin kira-kira perlu ada apa aja sih yang ada di post test gitu. Nah, untuk PR jadi biasanya tiap Asdos tiap kelas itu buat sendiri tuh. Gitu sih. Gimana? Susah? Struggle sih awalnya Mas, karena masih belum tahu ya. Awal-awal tuh masih belum tahu dan sebenarnya habis diterangin itu postnya gini doang gitu. Salut. Pintar. Pinter ya? Calon Asdos. Iya, tapi sigap nih potensial. Catat. Makasih Mas. Nah, mungkin begitulah keluh kesahku sebagai yang pernah diajar oleh Mas Mbak ini. Bukan keluh kesah sih, lebih ke pengalaman aja sih. Kalau Mas gimana mungkin? Pengalaman kan gara-gara aku nggak diajar Mas Hilmi SIP, aku MAP-nya sama Mbak Widya. Menurutku sih seru, informatif. Nilai kan lulus semua kan nggak? Ya, alhamdulillah. Pintar. Kan gede kelewat. Ada satu. Apa?
Yang proses pertama mbak, kayaknya aku telat ngumpulin deh. CA lah. Iya, telat ngumpulin. Oh. CA atau apa ini? Telat ngumpulin soalnya mbak. Gak tahu CA. Telat ngumpulin mbak. Telat ngumpulin. Tapi emang kayak gitu telat berapa menit bakal dikurangi Iya, berapa banyak, gitu banyak, nggak sih? iya. Pasti dong. Iya. Oh berarti kalau MAP jarang ya yang remet ya? Jarang, saya jujur emang beda ya, soalnya tuh beda banget dari tahun sebelumnya kan nggak bisa bacem kan. Iya. Soalnya emang beda dari tahun waktu kita. Hmm. Tapi menurutku soalnya masih sangat amat bisa dikerjain dalam kurun waktu 1 jam gitu loh. Jadi kayak nggak ada sampai yang 1 jam belum selesai, nggak tahu sih dia dia kok belum selesai. Tapi kayak Iya. iya. Oh kita dulu SIP kayaknya kalau nggak remet miracle gitu. Tapi kalau Iya, iya, SIP iya. kita masih gampang kan? SIP kita gampang. SIP kita gampang. Online mungkin mbak. Online juga kan? Iya sih. Seminggu nggak sih tapi waktunya? Enggak sih, gue nggak nyampe seminggu. 3 hari. Oh iya 3 hari. Akhir pekan. Iya akhir pekan. Soalnya kan kalau angkatan mereka kan langsung kayak 2 jam harus Iya. kelar di situ. Mana biasanya kan kalian kayak sejam pertama gak ngapa-ngapain kan? Kamu masih mikir nih, pakai apa ini ya? Ini soal ini kok nggak tahu. Susah ya? MAP gampang-gampang gak sih? Lebih mudah dipahami sih mbak. Iya. Daripada SIP. Berarti asdosnya lebih jago. Aduh, Lebih pinter. takut. Iya. Ya. Tapi kalau misal dulu pengalaman Mas Mbak nih, kenapa kok ini kok ya udahlah terima aja di Asdos terus habis itu kan dulu pernah diajar juga sama Asdos sebelumnya. Nah, kira-kira apa itu yang mendasari Mas Mbak juga ikut aku pengen jadi Asdos deh gitu juga. Enggak sih. Aku juga enggak. Kan dulu kita online gitu ya. Terus boring banget gitu loh, kayak tiap minggu Zoom praktikum. Bahkan kalau SIP kan kayak kita kan belajar langsung buka ARJIS gitu kan. Kalau MAP inget nggak yang MAP yang expert choice itu kan 2007 kan. Kan kayak asdosnya nggak bisa nyontohin di Zoom kan. Ada momen yang kita duduk di Zoom kayak ngeliatin video orang praktikum. Jadi kayak kita di Zoom tapi kita ngeliatin video gitu loh, nggak bisa praktek langsung. Ketika aku ngerasa beda banget sih dan nggak ada motivasi dari Asdos sebelumnya gitu. Lebih ke ketika ditawarin itu kan kayaknya pengalaman yang berharga banget tuh, kayak kita ngajar mahasiswa. Karena kan aku lupa ya quote siapa, cuman ada suatu pepatah kan bilang kalau cara belajar terbaik itu mengajar orang. Bener-bener. Dan itu bener, kayak aku malah ketika ngasdos, ketika aku ngajar ngerasanya yang belajar tuh akunya gitu. Iya, lebih bukan nyantol. bukan ngajarin gitu. Jadi lebih banyak belajar, lebih paham. Itu jadi. Akhirnya sekalian belajar juga ya Mas ya. Iya. Materi-materi yang sebelumnya itu di ini lagi lah. Bener-bener. Malah mikirnya ngajar kalian tuh sebenarnya bonus doang gitu. Jadi kita utamanya mah belajar. Kayak belajar, lebih paham. Terus karena lebih paham, kita bisa ngajarin orang nih gitu. Iya sih. Setuju. Asik ya? Seru. Seru. Kayak tiap minggu harus belajar. Kayak kalau dipikir-pikir bener sih, kita yang belajar. Belajar, kita yang belajar. Kalau tantangannya jadi Asdos gimana Mas? Tantangannya? Tantangannya tentu aku paling benci rekap nilai sih. Jujur. Ngoreksi Iya. post test gitu-gitu. Itu sesuatu yang malesin kalau menurutku. Kayaknya cuman itu sih kalau hambatan ya. Karena aku buat modul seneng, buat ngajar kalian pun seneng gitu. Makanya kita sigap lagi. Aduh. Suka sikap. Suka sih. Suka ngajar kan? Suka ngajar. Suka ngajar. Sama sih, kalau aku juga soal ngoreksinya banget. Kayaknya itu kan praktikum kan udah selesai di minggu ke-12. Ya kan? Tapi kayak aku tuh nggak ngoreksi nilai kalian sampai minggu 14. Jadi kayak ya gitu. Aku paling males. Paling kayak capek gitu. sih ngoreksi. Dan pengalaman Mbak dan Mas itu kemarin tuh megang satu kelas atau megang beberapa kelas tuh Mas? Kalau aku Satu. Satu ya. Satu kelas. Dan untuk saat ini Mas BTW Mas Hilmi ini sebagai aslab di lab spasial ya guys. Komputasi. Keren banget nih. Tepuk tangan. Nah untuk sekarang bagaimana Mas? Sekarang sama aja sih. Aku tetap megang satu kelas di SIP. Cuman bedanya aku juga bertanggung jawab ke 3 kelas lainnya. Jadi 4 kelas itu ditanggung jawab bin sama aku. Ketika nanti mahasiswa ada trouble atau segala macam itu bisa ke aku. Dan aku pun akhirnya buka klinik lab. Jadi orang-orang tuh bisa asistensi tugas terkait metode, hasil.
ataupun nyari ide tubesnya mau ngapain itu dari 4 kelas bisa ke aku. Jadi mereka nggak terbatas cuman ke asdos setiap kelasnya. Dan sekarang tuh sistemnya yang ngebuat post test, yang ngebuat pedoman penilaian itu dari Aslab. Jadi asdos tinggal ngajar dan nanti ngebagi update modulnya. Ih, enak banget dong jadi asdos yang sekarang. Kayak nggak aneh gitu. Iya sih, hitungannya lebih ini ya, lebih nggak sesibuk yang kemarin gitu ya. Iya sih, cuman aku enjoy sih jadi dengan kesibukannya seperti itu. Aku udah ngapa-ngapain sekarang, aku mantan asdos. Nggak mau jadi asdos lagi, Mbak? Enggak mau, makasih. Buset, udah tinggal TA doang. Makanya. Masih ngurusin. Selalu mencari kesibukan, Mbak. Enggak, udah cukup. Iya, Wida sibuk banget. Enggak, sibuk tidur. Tapi seru gak sih Mbak, Mas jadi asdos itu seru, merupakan pengalaman yang seru menurut Mas Mbak berarti ya? Seru banget. Seru banget ya? Iya, seru banget. Menarik. Mungkin teman-teman di sini yang ingin menjadi asdos ya, bolehlah berbincang-bincang gitu ya. Betul. Tapi Mas Hilmi nggak tanggung jawab ke komper juga, Mas? Komper itu partnerku, Abi. Oh. Jadi kan kita Aslab ada 2, aku sama Abi. Abi itu tanggung jawabin ke komper, aku ke SIP. Nanti kan semester depan bakal ada MAP ya? Iya, maaf. Nah, itu nggak tahu tuh nanti pembagiannya gimana. Mungkin aku berdua doang sama Abi atau ada asdos tambahan buat bantu kita. Sebenarnya kalau MAP lebih gampang gak sih daripada SIP sama komper? Lebih gampang ya, cuman kan aku dan Abi basicnya spasial. Oh, Jadi iya. mungkin ada struggle dikit lah untuk bisa ke yang statistikal. Apalagi CA sih, aku malas banget CA. Sama, Content analysis. kayak bacanya banyak banget kan, kayak cuma buat nemuin inti satu paragraf Iya. tapi harus baca semuanya. Ya aku juga gak suka itu sih. Iya, sepakat. Sepakat kan? Ya gitu lah. Tapi menarik sih di praktikum di PWK ini, lebih ke kita di ruangan gitu dan ngerjain sesuatu gitu ya. Benar. Dan itu sih apa ya, pengalaman-pengalaman yang ada di luar sana dimasukin ke tugas kita, itu menurutku keren sih. Tapi pressure. Tapi waktunya. Iya, waktunya. Untuk memahami soal sama ngerjain. Nah, betul. Justru kan itu mengetes pemahaman. Iya, benar. Kalau kita udah paham, kita ngelihat suatu masalah bisa langsung tahu kan. Iya. Ini kira-kira perlu tools apa, Iya. terus cara ngerjainnya gimana. Itu sih yang memang harus diasah dari mahasiswa PWK. Karena biasanya kita kan nggak kayak ini ya, nggak kayak anak-anak lain yang harus ngapalin rumus, Iya. segala macam. Kita kan pakai pure aplikasi gitu. Iya. Tapi kan kebacut kan kalau kita udah full aplikasi, cuman sekedar tahu aplikasi ini untuk apanya tuh harus spesifik gitu. Sedangkan kalau kenyataan di dunia kan kita nggak dikasih tahu gitu. Misal ada kemacetan terus di jalannya tiba-tiba ada tulisan pilok gede, selesaikan pakai network analysis kan enggak gitu. Jadi cuman soal-soal pun harus bisa menggambarkan gitu. Hanya dari misal ada kemacetan bla 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 bla. Kalian tuh nyelesainnya gimana gitu. Kita nggak ngasih tahu kalian harus pakai apa, metodenya gimana. Itu sih yang memang harus diasah. Nah, ya bener. Ini ngundang Hilmi aja sih cukup gak sih? Kan perwakilan untuk MAP juga, Iya, Mbak. baik-baik. kita butuh Pasti dibutuhkan untuk angkatan di bawah-bawahnya nanti. Terus. Nah, gitu. Menurutku emang keren-keren sih. Maksudnya teman-teman dari Mas Mbak Asdos nih emang apa ya? Dia udah kuliah juga, dia udah ngajar dan lain-lain juga, dan ya gitu. Keren sih. Hai guys. Halo. Baru datang nih, sorry banget. Iya. BTW ruangannya baru. Iya. Alhamdulillah. Penonton udah dikasih tahu belum nih kalau ruangannya baru? Guys, ini kita akan Room tour. room tour ya. Ini merupakan ruangan baru yang ada di PWK, yaitu ruangan podcast. Wah, Tempatnya di mana kalau boleh tahu? tempatnya di Sebelah. 304.1. Nah. Iya. Betul nggak? Iya gak sih? Gue peningung sih tapi Gimana penamaan tuh? ruangan di PWK aneh sih. Kenapa? Hah? Kayak 304.1. Oh iya. Soalnya anaknya Kenapa 304. 304.1? Kan 304 tapi di ujung sana. Iya sih, iya juga ya. Aneh kan? Ya udah, pokok ruangan kita bareng. Ya. Gini. Ya lah. Bagus sih. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih untuk Departemen Perencanaan Wilayah Kota. Alhamdulillah. We love PWK. Nggak disebut we love kadepnya gitu. Oh, Pak Cahyono. Pak Cahyono, terima kasih. Feeling gue mereka udah bingung sih mau nanya. Aku juga udah gak
tahu. Dikit aku baru datang nih. Mungkin aku nggak tahu kalian tadi udah jelasin belum kayak PWK tuh ngapain harus ada praktikum. Gitu. Nah, Boleh dijelaskan oleh Asdos. Gue lagi. Nah, gambarannya pasnya dulu deh. yang Iya, paling banter menurut kayaknya. kalian kan udah praktikum berapa kali? Banyak. 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 Kalian dapat apa di praktikum? Dapat ilmu, Mas. Apa ilmunya? WebGIS. Hah? Eh, Expert choice itu apa, Mbak? AHP. AHP ya. Udah lama soalnya. Oh iya. Banyak lah, buffer. Solve, intersect. Lanjutkan. Yang aku dapat dari praktikum itu banyak sebenarnya Mas Mbak. Sampai lupa ya. Nggak ada. Ingat. panutan sih Oh, ga. kan nggak mau Asdos aku bahas. Ya banyak sih. Apalagi itu membantu pas angkatan kita Mas Mbak. Itu pas medlit, metodologi penelitian. Nah, itu kan kita ngelihat apa ya interest kita masing-masing dan analisis yang dilakukan itu ya dari praktikum itu gitu. Dan menurutku applicable semua lah dari CA, dari AHP dan kawan-kawannya dari Spasial nggak disebut. iya habis ini Oh. urut ini dari misal query itu agak inilah SQL AKL. Ya. Nah itu semuanya menurutku ini ya penting ya, apalagi sebuah perencanaan itu membutuhkan yang namanya spasial banget lah itu istilahnya lah ya. Iya. Contohnya. Iya. yang Contoh. spasial banget. Fungsi ya, fungsinya. Misal kita ini ingin Apa? misalnya kita ingin melihat nih potensi mana yang untuk tempat F&B gitu misal. Nah, Apa itu tuh F&B? food and beverage. Ya kan? Bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesianya? Makanan dan Minuman. ya apa sih? Kenapa nggak F&D, food and drink? Ya itu ya. Mungkin teman-teman bisa di Next episode aja membahas F&B. ya. Nah, misalnya F&B-nya itu juga maksudnya dari praktikum itu bisa dikaitkan dengan materi-materi lain kayak unlock gitu kan ya Mas. Iya, ada. Unlock, analisis TGL. lokasi, TGL, itu bisa- Transport. transport. Sebutnya apa ya, Pas? Ya, TGL ya? apa TGL? Tata guna lahan. Tanggal. Iya, iya. Nah, itu menurutku banyak yang bisa diaplikasikan sih kayak misal kita kayak AHP itu menurutku menarik karena mix method ya kalau nggak salah ya. Nggak masa. Iya. Enggak, AHP itu apa? AHP kepanjangannya. Analytical hierarchy process. Oh, bener-bener. Maknanya apa tuh maknanya? Maknanya adalah menganalisis Hierarki. proses. Nah, gitu kayak gitu. Menganalisis dari expert ya Mas Bang. Dari beberapa kriteria. Waduh, ini aku dinilai nih ya. Ini kan juga kepake. Iya kan, Iya. kan ini sebenarnya sekaligus ngetes ya. Oh iya ya. Dari beberapa kriteria nanti kita ada alternatif juga dari beberapa kriteria itu misal ada desain perahu, ada desain perahu yang Ada scoringnya bisa. ada kanopi dan enggak, iya ada scoring juga nanti itu di dari expert itu dia ngasih untuk skala Likert. Ini misal di bagian ergonomis nilainya berapa, di bagian Desain. Masih inget. Iya, tapi aku bingungnya kenapa contohnya kapal ya? Iya makanya kan perencanaan wilayah kota. Aduh, iya. Perencanaan Oh, wilayah kapal. Iya juga. PWK. ya mengembangkan pariwisata berdasarkan perahu gitu. Oh iya, make sense. Gitu. Nah, Selamat. PWK guys, jaya. Nah gitulah, banyak sih yang bisa diaplikasikan. Terima kasih untuk Mbak Widya dan Mas Silmi yang sudah mengajarkan. Ini gimmicknya gini banget ya. Mungkin Mas Mbak nih dari beberapa yang sudah dilalui ngajar di kelas mana-mana pun gitulah. Nah itu menurut Mas Mbak apa sih yang harus ditingkatkan lagi buat teman-teman PWK itu sekalian gitu loh untuk terkait mempraktekkan hasil analisis dan kawan-kawannya gitu. Kaget kan? Kalau dari aku aku jawab duluan deh. Iya. Kalau dari aku tuh kurang eksplorasi nih. Jujur kayak kalau dari Benar. khususnya di MAP ya kayaknya tuh MAP tahunku waktu tahunnya kalian
sebenarnya udah ada hal-hal baru tapi kayak nggak nge-explore itu, jadi kayak masih dikit banget lah perubahannya, jadi kayaknya kurang banget gitu loh. Iya, bener-bener. Jadi memang praktikum itu kan kita cuma ngajarin yang memang pure basic banget. Dan kalau sekarang kita lihat perkembangan zaman kan nggak bisa lah kita basic-basic. Kita tools analisis yang standar-standar itu sekarang udah mulai kegantiin sama analisis yang lebih complicated, lebih susah. Dan sayangnya mahasiswa PWK tuh kebanyakan cuman pengen yang dasar-dasar banget gitu. Kalau disuruh SIP, iya paling apa weighted overlay lagi, gitu lagi. Transportasi, network analysis. Memang itu penting sih, kayak core-nya tuh di situ analisisnya. Tapi itu bisa lebih di-advance-kan lagi gitu ke depannya. Sama ini sih selain eksplorasi, kebanyakan interpretasinya masih jelek. Bener-bener. Iya, karena kan kita ngitung langsung input di running aplikasi langsung keluar kan hasilnya. Nah kebanyakan tuh masih bingung, nggak bisa menjelaskan hasil ini didapat dari apa, proses yang terjadi di aplikasi ini bagaimana. Terus nanti ketika inputnya dirubah, dia mungkin hasilnya bakal berubah seperti apa. Itu yang menurutku luput, dan harusnya kalau kalian nanti atau mahasiswa PWK itu bisa menjelaskan dengan baik cara aplikasi itu bekerja, itu bakal nilai plus banget sih, bakal keren banget. Iya bener-bener, itu juga kurang di MAP kemarin. Ya interpretasinya pasti cuma sekedar dapat nilai, oh ini korelasinya bagus. Iya bener, kayak cuma gitu doang. Mungkin ada beberapa poin berarti terkait yang namanya tadi eksplorasi ya Mas Mbak. Dan interpretasi yang harus lebih dirincikan gitu kan gitu. Ya lebih dipahami aja lah, lebih dipahami interpretasi untuk hasilnya. Terus gimana kalian ngaitin ini ke teori-teori perencanaan yang kalian belajar di kelas. Itu kan biasanya masih ada gapnya kan antara kita ngelakuin praktikum sama materi yang kita dapat. Kebanyakan orang belum dapat tuh benang merahnya si praktik ini untuk materi yang seperti apa dan kawan-kawannya. Bener. Emang apa? Mau nanya nih kamu. Kalau pesan buat asdos selanjutnya gimana Mas? kan udah dijelasin kayak kurangnya dari mahasiswanya. Nanti pesan buat asdosnya untuk menutupi untuk mengurangi kesalahan dari mahasiswanya itu Mas, kekurangan dari mahasiswa. Gimana menurut Mas Mbak? Sebenarnya bukan ke asdosnya ya. Karena kan itu yang harus mahasiswanya ya, harus mahasiswanya perbaiki gitu. Cuman mungkin kalau dari asdos ya sekedar kita kan mengusahakan misal ngasih mereka PR biar mereka mau belajar sendiri. Terus kita biasanya buat project kan, kayak oke, kalian siapa yang nanti buat project mandiri, kalian nyari bahannya sendiri, terus analisisnya kalian tentukan sendiri, nanti dapat nilai tambahan. Itu kan sebenarnya memantik biar mereka mau eksplorasi, mereka bisa menceritakan hasilnya. Cuman balik lagi gitu, kalaupun asistennya gitu cuman mahasiswanya nggak mau, susah juga kan ya. Betul. Jadi keinginan belajar lah. Betul. Dari mahasiswanya sendiri Kak, nggak boleh malas Kak. Iya. Pasca for Asdos 2002. Ya gitulah ya. Kita lanjut nih. Kan abis ini Mas Mbak nih abis ini mau semester 8. Nah, kira-kira misal ada kesempatan lagi gitu. Jadi asdos gitu misal mengajar lagi aslep udah nggak kelas ya asdos. Ya enggak deh. Nggak menjadi aslep gitu. Itu menurut Mas Hilmi sih jadi asdos sekarang. Itu apa lebih berat atau tambah? Ini kayaknya pengalaman yang lebih baru lagi dan aku kayaknya suka juga gitu. Jadi aslep. Iya. Aslep tuh jauh kalau dibandingin sama asdos. Bakal banyak yang dikerjakan sih sebagai aslep, karena kan kalau aslep itu kita nggak cuma ngajar doang, jadi kita harus ngehandle praktikum, kita juga harus ngebantu risetnya laboratorium, terus juga ngisi administrasi kan kayak KPI-nya lab, lalu capaian kinerja dan kawan-kawannya. Jadi lebih luas aja, lebih komprehensif yang dikerjakan. Walaupun emang paling menariknya ketika kalian ngajar ataupun ya riset seru sih. Itu. Terus kalau kedepannya mau nggak, sepertinya aku masih bakal kontraknya sampai
tahun depan sih. Jadi sampai aku semester 8 itu masih keikat kontrak di Aslab Komputasi. Jadi ya mau nggak mau. Dan dilakukan dengan gembira ya, senang ya. Dilakukan dengan gembira. Karena dari yang aku tangkap dari Mas Mbak tadi kan banyak benefit lah yang Betul. didapatkan ketika kita menjadi asdos dan kita ngajar praktikum, suka dukanya bagaimana. Interaksi sama mahasiswi itu Seru sih itu. seru sih. Iya, asik banget. Ketemu Siga apa Aduh. gitu kan. Aku motivasi ya waktu ngajar di SIPB ya. Tahun kemarin itu kayak Iya, tahun kemarin SIPB. itu waktu lagi di motor kayak aku malas-malasan gitu kan. Aku di motor di otakku cuma kebayang muka Sigap gitu. Emang Aku harus ketemu Sigap. menaikkan motivasi. Iya. Tapi aktif banget gak sih angkatan mereka tuh? Aktif banget. Kayak gak cukup tuh sekali 2 kali pertanyaan, kayak pasti ada lagi yang nanya. Bener. ada yang nanya. Malah kita kan keteror gitu. Iya bener. Iya, tapi it's a good thing. Itu hal yang bagus banget gitu. Keren banget, kayak walaupun Keren udah selesai nanya. praktikumnya, bahkan tuh Bener. kayak ada gitu loh sampai yang nge-WA kayak Mbak tadi lupa nanya kayak Hmm. ya oke gak apa-apa, tapi seru soalnya banyak yang nanya. Iya, bener. Aktif. Malah kalau mahasiswanya aktif kita seneng gitu. Karena wah diskusinya asik tuh. Iya, ngerasa diperhatiin juga sih, berarti mereka di kelas beneran perhatiin gitu. Bener. Karena iya sih. Apalagi penting juga materinya ya kan buat praktikum yang diajarkan gitu. Ya sih. Tapi gue pengen nanya deh. Aku pengen nanya deh. Kalian ya, Iya. kalau praktikum gitu sebenarnya cuman karena pengen agar nilai kalian bagus atau emang tertarik ke situ? Nah, masa dulu. Loh, Kak, duluan. Jujur kalau saya sendiri ya Mas Mbak, itu ya pasti nilainya pengennya bagus. Tapi karena aku ingin fokusnya itu di PWK emang. Jadi pengenku ya aku tahu banget lah tentang hal ini. Karena karena menurutku apa ya? Ini applicable banget gitu loh. Seperti contohnya kayak ya analisis spasial, kayak bagaimana kok bisa sih kita bisa tahu kepadatan penduduk yang ini, terus ada tiba-tiba di reclassification kelihatan nih yang bangunan yang padat penduduk yang mana yang ini. Nah, itu menarik sih menurutku dan ingin explore juga lah terkait hal itu. Apalagi kita sebagai perencana ya. Catat. Nah, gitu sih menurutku. Ya signature gitu. Kalau aku sendiri sih karena aku juga suka aku juga suka eksplorasi terkait hal-hal perencanaan gitu-gitu dan aku juga suka pengennya dapat nilai bagus juga. Jadi ya meskipun sempat menyusahkan Mas dan Mbak ya. Bisa aja. Kalau kamu gimana Mas? To the point ya, Mas. Ini nilai bagus toh. Dulu. Iya, dulu. Tapi udah lanjut, udah semester 4, 5. Kayaknya aku mikir-mikir ternyata emang beneran butuh, nggak cuma nilai bagus doang, harus bener-bener paham sama tahu fungsi-fungsi tools itu sih, Mas. Character development. Karakter development. Berarti kuliah di BWK mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Bener-bener. Mana catatnya? Catat. Tapi iya gak sih? Kalau aku ngerasa ketika aku jadi kuliah di PWK, apalagi udah jadi asdos gitu ya, makin ngerasa kalau kita kan sebenarnya masalahnya yang kita semua rasain gitu kan, masalah-masalah di PWK gitu. Kayak kita kota Surabaya yang macet lah, panas lah, terus kita nggak punya public space gitu kan, kita mau pacaran susah, ke mall lagi gitu kan. Iya kan? Iya. Boros banget gitu. Betul. Kalau orang di luar negeri gitu, atau orang di Jakarta kan kayak bisa ke taman apa gitu, ngobrol. Iya sih, sedangkan kita bisa jadi lebih tahu kan ternyata kalau di kota kita sendiri kurangnya apa aja sih gitu. bener-bener. Dan ketika kita udah tahu kurangnya pun jadi bisa kebayang gitu kan. Anjir sebenarnya kita buat kita kota ini dirancang itu ternyata banyak analisisnya gitu ya. Banyak pertimbangannya apa aja. Jadi seru sih. Kalian bisa motoran terus mikir gitu. Ini kira-kira klasifikasinya apa ya gitu. Ini kira-kira Sikap gimana? fungsi jalannya Sikap gimana? Banget. Pernah gak sih tapi kalian kayak gitu? Pernah. Kita tuh mikir teori gitu. Iya. Ketika lagi ngapain melongok di jalan. Kayak sesimpel ini deh, Indomaret sama Alfamart sebelahan. Kayak langsung unlock. teori hoteling. Kayak sesimpel itu doang tuh udah bisa mikir. Bener. Iya, fun fact ya soal yang teori hoteling itu. Itu kayak aku gembur-gemburin ke keluarga aku gitu.
Kayak kalau keluarga aku ada yang nyinggung sedikit pun tentang Alfamart, Indomaret deketan, kayak langsung mode 3 SKS gitu. Benar. Jadi ya? Ini namanya teori hoteling. Iya. Menarik sih, tapi materi hoteling menarik emang. Materi hoteling. Menarik sih tapi emang teori. Menarik emang. Hoteling. Tapi iya sih, apa yang kita pelajari sebenarnya kan dekat juga dengan kita ya Mas. Bener. Apalagi ya di PWK ITS itu guys, kamera itu ada ada 3 lab ya Mas ya Mbak. Iya. Ada Lab komputasi spasial, laboratorium kota dan wilayah. Wilayah. Nah, itu menurutku hampir mencakup semua yang ada di masalah perkotaan lah istilahnya, masalah perencanaan wilayah juga lah. Ada yang mencakup Apa tuh? kebencanaan. Oh iya. Oh iya. Apalagi bener kan juga. dosen kita fun fact guys ya. PWK ITS sekarang udah punya Profesor. guru besar. Iya, udah punya profesor. Yes. Shout out to Prof Aji. Iya bener ya. Iya, beliau kan udah jadi profesor kebencanaan kan. Pasti harusnya nanti kita nambah nih satu lab tentang apa ya? Resiliensi bencana. Iya. Ya, Pasha. Cukup. Gini, kira-kira nih kamu sebagai mahasiswa PWK angkatan 21 tertarik gak kira-kira habis mendengar apa yang kita bicarakan nih? Kan menarik nih menjadi asdos nih. Gimana? Kalau dari aku sih nggak tertarik ya Mas ya. Jujur banget ya. Jujur Coba to the kita- point, soalnya kan emang dari kepeminatanku itu bukan di MAP atau SIP. Aku lebih suka kayak ekonomi gitu sih kalau Oh, anaknya Pak Eko. Iya, Bu Feli. Bandi. Oh, iya. Ini Illinois Chicago. Illinois. Eh, ya orang US itu. iya. Orangnya. Lebih Boleh kayak Orang gitu. US. Kan positif. Oh, dia, iya, positif. dia kalau ngajar kan pasti beliau kalau ngajar itu studi kasusnya udah langsung ke Amerika, Illinois. US Census Go. Iya. Tapi sekarang aku jadi kebayangnya kalian nonton film Parasite gak? Enggak. Yang Korea. Yang Korea itu. Ah. Kan yang ngajar itu yang Pandi. ceweknya ada yang dari Illinois Chicago. Jessica. Si Jessica itu kan, dia kan ngakunya yang ada nadanya itu. Oh, iya, iya. Chicago. Aku sekarang jadi kalau ngebayangin mukanya Pak Andi, ngebayangin dia gitu. Illinois Chicago. Fun fact. Intermezzo. Ya itu sih. Aku lebih suka ekonomi kalau asdos. Kalau ekonomi ada asdosnya mungkin mau. Kalau sigap gimana? Wah, jujur aku suka banyak sih. Suka Joko. Maksudnya suka ini mata pelajaran matkulnya gitu. Beberapa kayak misal tentang wilayah gitu. Menarik juga apalagi di PWKTS sudah pesisir, guys. Oh iya. bener. Pesisir itu salah satu Spesialisasi. iya spesialisasi menurutku yang PWKTS nih wah banget lah di pesisir. Catat. Nah gitu, dan misal di spasial menarik karena kita juga sebagai planner juga berkembang dengan teknologi juga gitu. Betul. Memasukkan teknologi yang ada di dalamnya. Iya. Kayaknya PWK test yang paling advance deh spasialnya. Ya kan kita punya Pak Sakti, men. Iya. Oh, sakti beneran sih. Itu dosen yang Sakti bilang beneran. Pak Sakti. Beliau itu menciptakan aplikasi untuk mendukung ini ya perencanaan ya, analisis spasial. Kayaknya 10 ada deh. Disebutkan Iya, salah satu. buat apa aja tuh, Sebutkan buat 3 software. Sebenarnya software Pak Sakti. Ada bandnya. Sakti bandnya. Nah, sebutkan tiga lagu Seringai. Land use sim. Software. Urban Skate. Nah, itu dia aplikasinya Pak Sakti. Dan server Urban Skate. Land use Land use sim. Apa aja tuh, San? Hmm? Ininya fungsinya. Land use sim itu untuk proyeksi penggunaan lahan itu loh Mas. betul. Keren kan? Jadi PWKITS bisa memodelkan 10 tahun ke depan misal perubahan penggunaan lahan itu kayak gimana, dia permukiman bakal muncul di mana, terus alih fungsiin lahan apa. Iya. Advance banget. Menurutku Memang sakti. Super sakti. Sakti. Tepuk tangan untuk Pak Sakti. Tepuk tangan juga untuk dosen-dosen PWKTS yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Oke, karena mungkin pembahasan kita juga cukup panjang Terlalu melenceng. dan nggak ada tornya nih. terima kasih untuk Mas Mbak sekalian, dan
mengucapkan juga selamat tahun baru, Natal dan tahun baru. Respect lah Wah, guys. barengan, Respect. barengan. Kami Kami dari anggota episode Episode 3 Tiga. mengucapkan Mengucapkan selamat selamat Natal dan tahun baru tahun tahun baru baru 2024. 2024. Tahun apa tuh 2024? Masehi, Mas. kan nggak bisa. Apalagi? Ya benar sih ya. Iya, nggak salah. Gak salah. Dah. Udah, terima kasih untuk sekalian semuanya para pendengar dimanapun anda berada, di atas, di bawah, di Catat. terima kasih dan sampai jumpa di next episode selanjutnya terkait Bye-bye. banyak hal yang lain. Dadah. Turun lagi. Kita balik. Dadah. Emang gini ya? Nggak bisa. Dadah. Ayolah. Oh, belum. Oke, cut. Oke, jadi karena Widya sama Hilmi udah jadi narasumber, ada jadi pembicara atau jadi tamu di Plano lagi. Oleh karena itu, untuk merekam jejak mereka, silakan untuk Hilmi sama Widya menuliskan tanda tangan atau apapun, gambar-gambar doodle di sini. Nggak boleh tanda kaki gitu. Ya, Aku mau tanda tangan ini deh, biar orang tahu tanda tangan aku. Makasih ya aku Blue udah ngundang aku. Jadi lucu. Kamu self proclaimed lucu gitu ya? Iya emang. Hijau. Jangan lupa pakai Qgis. iya kan? BAQ guys. Iya dong. Kibis kalau perlu orang untuk promosi. Ini udah kamu. Promosi kabel. Ini lanjut brainstorming lagi biar kelihatannya kayak mempersiapkan gitu loh, podcast itu serius gitu loh. Udah nih.